Oke, saat ini saya akan berbincang dengan seorang pria dan wanita mengenai suatu hal. Ibu Indri adalah pekerja kantoran elit di perusahaan terkemuka. Saat ini berusia 35 tahun, memiliki seorang suami dan 2 orang anak. Pak David adalah pekerja kantoran sejak 3 tahun yang lalu. Namun dia berhenti bekerja dan mengubah pekerjaannya dengan membuka kedai ramen setelah kehilangan gajinya. Ia juga memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Kedua orang ini lelah akan kehidupan mereka saat ini yang berantakan dan banyak masalah. Hari ini mereka akan membicarakan mengenai berbagai macam hal tersebut. Pertama-tama kita mulai dengan Ibu Indri. Silakan. Sudah lebih dari 10 tahun sejak saya menjadi pegawai kantoran. Tapi saya merasa kurang suka dengan kehidupan sebagai pegawai kantoran. Pagi bangun jam 6, pulang jam 12 malam, sampai di rumah jam 1 dini hari. Jika Anda melakukan ini setiap hari, wajar jika Anda melakukan sesuatu yang lebih bebas, ya kan? Saya juga dulu seorang pegawai kantoran, jadi saya mengerti perasaan Bu Indri. Tapi itu bukan masalah yang terlalu penting. Jika Anda menjalani kehidupan biasa, Anda akan mendapatkan uang setiap bulannya. Namun saya benci dikekang. Tidak peduli seberapa larut saya pulang pada hari sebelumnya, saya tetap harus berangkat lagi jam 7 pagi. Dan di tempat kerja, ada rapat berturut-turut. Dan juga saya harus menuruti perintah atasan saya. Namun dengan bekerja seperti itu, Anda akan mendapatkan bonus 2 kali dalam setahun. Dan saya pikir Anda juga akan mendapatkan uang pensiun. Bukan begitu? Kalau jika saya sakit, saya tidak akan mendapatkan uang pada hari itu. Jika saya sakit, saya bukan hanya tidak mendapatkan uang, melainkan saya juga harus membayar biaya ke rumah sakit. Karena itu masih lebih baik menjadi pegawai kantoran. Dan juga pegawai kantoran dilindungi serikat pekerja. Tapi serikat pekerja juga tidak bagus. Saya bukan anggota gerakan serikat, tapi saya dipaksa untuk mengikuti demonstrasi. Dan jika saya tidak ikut bergabung, orang-orang akan memandang saya dengan tatapan yang dingin. Namun jangan lupa, bahwa berada di kantor menjamin hidup Anda. Jika Anda menikah atau memiliki anak, Anda akan mendapatkan tunjangan pernikahan dan persalinan dari serikat pekerja, serta tunjangan perjalanan pulang pergi dan juga rumah dari perusahaan. Jika Anda wira swasta, Anda tidak akan mendapatkannya sama sekali. Tidak benar. Tapi bagian tersulit sebagai pegawai kantoran adalah sebagai anggota kelompok. Anda harus mengorbankan diri Anda sendiri di perusahaan. Saya harus pulang pergi kerja selama jam sibuk, dan ketika saya sibuk dengan pekerjaan, saya harus bekerja lembur terus-menerus. Sangat sulit untuk menjaga hubungan dengan keluarga jika harus bekerja hingga tengah malam. Di hari Minggu juga, saya harus bermain golf. Saya hanya bisa bersantai dengan keluarga hanya 1 hari selama 1 bulan. Dibandingkan dengan itu, Pak David bisa melakukan apapun yang Bapak mau. Jika merasa sedikit demam, Bapak bisa berhenti bekerja di hari itu. Dan jika Bapak ingin melakukan sesuatu dengan keluarga, Bapak bisa dengan bebas mengatur itu. Tidak. Itu tidak sebebas seperti yang Ibu Indri pikirkan. Kedai ramen sangat terpengaruh oleh cuaca, dan penjualan sangat tergantung oleh musim. Jadi jika Anda tidak mendapatkan uang saat dimana seharusnya Anda mendapatkannya, Anda tidak akan untung. Saya juga berpikir, jika saya berhenti sebagai pegawai kantoran, saya akan dapat bekerja lebih bebas. Tapi kenyataannya adalah kebalikannya. Jam kerjanya sama seperti saat saya masih menjadi pegawai kantoran. Oh, begitu rupanya. Mari kita berbicara hal lain. Bagi saya saat ini, rumah adalah tempat untuk tidur saja. Ketika saya sampai di rumah, anak saya sudah tidur. Dan pada pagi hari, 10 menit sebelum pergi meninggalkan rumah, adalah satu-satunya waktu saya dapat berbicara dengan anak saya. Saya sering bermain golf di akhir pekan. Dan ketika saya ingin melakukan sesuatu, saya terlalu lelah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saya hanya bisa bermain-main di depan TV. Saya juga begitu. Bahkan jika saya ingin bermain dengan anak saya tidak punya banyak waktu. Sekarang setelah menyinggung tentang anak-anak,
saya benar-benar dalam masalah. Ibu Indri adalah pekerja kantoran elit, jadi anaknya tidak akan dicemooh oleh anak lain di sekolah. Namun karena saya adalah penjual ramen, anak-anak saya malu dengan profesi saya. Anak saya benci dianggap anak penjual ramen. Seharusnya tidak ada perbedaan dalam pekerjaan, tetapi tampaknya masyarakat Jepang memiliki pemikiran bahwa masih ada pekerjaan kelas atas dan pekerjaan kelas bawah. Ya, mau bagaimana lagi? Saya tidak akan jadi apa-apa atau tidak akan berubah kalau pemikiran masyarakatnya juga tidak berubah. Ngomong-ngomong, kami tinggal di perumahan, dan itu tidak menarik sama sekali, karena kami punya pendapatan tetap. Umumnya kami tahu seberapa banyak kami dibayar dan berapa untuk kami. Bahkan jika Anda dapat memiliki rumah sendiri, jaraknya sekitar 2 jam dari kantor di pinggiran kota. Bandingkan dengan itu, pada kasus David, jika bisnis Anda berjalan dengan baik, pendapatan terus meningkat, ada kemungkinan Anda akan memiliki rumah besar. Jadi saya iri pada Anda. Tidak, bukan begitu. Memiliki mimpi adalah hal yang bagus, namun kenyataannya tidak seperti itu. Benar juga. Tapi jika Anda dapat dengan mudah berganti pekerjaan seperti di Amerika Serikat, Anda mungkin menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian Anda. Tapi di Jepang sulit untuk berganti pekerjaan. Dan jika Anda mengubahnya 3 atau 4 kali, di suatu tempat curiga ada sesuatu yang salah. Jika Bu Indri juga berpikir untuk merelakan gaji, sebaiknya pikirkan baik-baik, karena kenyataannya keras. Benar juga. Ngomong-ngomong, di mana Anda membuka toko Anda? Di pintu selatan stasiun Kunitachi. Saya juga tinggal di Kunitachi loh. Saya tidak menyadarinya. Saya naik bis dari pintu utara. Apakah Bapak akan membuka tokonya hari ini? Ya, saya berencana akan membukanya setelah ini selesai. Silakan datang. Kapan-kapan saya datang.